Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi kita dan meliputi kita dengan rahmat inayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tarawih. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk mempersingkat mukadimah, pada malam ini kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita semua tentang nilai-nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat ataupun infak dan sedekah. Namun sebelumnya kita menyinggung sedikit nilai-nilai ibadah puasa. Ibadah puasa dengan ibadah zakat, sedekah dan infak itu diumpamakan dengan dua mata buah, sedangkan sholatnya ibarat kertas atau besi tembaga yang dibuat untuk uang. Jadi kalau tidak ada sholat, tidak mungkin ada mata uang, atau tidak mungkin ada sedekah dan saum. Jadi ketiga-tiga ini membentuk yang namanya uang. Nah, demikian diumpamakan. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang paling personal, pribadi antara kita dengan Allah, dan paling spiritual, ruhani. Sehingga di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibnu Adam lahu, setiap amal ibadah anak Adam itu untuknya, illa siyama, kecuali puasanya, fa innahu li wa ana azazibi, puasa itu untukku dan aku yang menanggung pahalanya. Ini pernyataan Allah bahwa puasa itu personal dan ruhani, dan hakikatnya adalah menahan diri dari hal yang diharamkan Allah. Lain dengan halnya ibadah-ibadah lain, sholat, zakat, haji, itu ibadah demonstratif. Bisa kita ketahui siapa yang sholat, siapa yang tidak, karena dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Baik zakat, ada yang menerima, ada yang memberi. Terlebih-lebih ibadah haji, sangat demonstratif. Namun lain dengan ibadah puasa. Dengan seteguk air kita minum di bulan Ramadan karena kehausan yang tidak kita tahan, dengan diri sendiri itu puasa kita batal. Tapi orang tidak tahu apakah kita tadi puasa atau tidak.
Nah, hanya kita sendirilah yang tahu. Namun kalau kita meminum air seteguk dengan sengaja, dipastikan hukumnya puasa batal. Namun kalau tidak disengaja, meskipun satu teko nasi satu piring, karena nilainya tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Apa nilai yang terdapat di dalamnya? Artinya bahwa Allah membentuk pribadi kita pribadi yang jujur. Nah, nilai puasa yang fundamental adalah kejujuran. Mula-mula kita jujur kepada Allah. Selanjutnya jujur pada diri sendiri. Harapannya jujur kepada sesama manusia. Yang tujuan akhir dari kejujuran ini adalah membentuk masyarakat dalam sebuah negara, masyarakat yang jujur. Dari masyarakat hingga ke pemerintah. Atasan jujur sama bawahan, bawahan jujur sama atasan. Istri jujur sama suami, suami jujur sama istri. Anak jujur sama orang tua. Jika kejujuran ini didapatkan oleh setiap individu dalam bulan Ramadan, dipastikan tidak ada masyarakat muslim yang mencuri, tidak ada pembegal, tidak ada pengkhianatan, dan yang pastinya lagi tidak ada pemerintah muslim yang korupsi. Ini nilai fundamental yang tertanam dalam bulan puasa. Makanya dari itu Allah tutup perintah puasa dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan didikan puasa itu di dalamnya ada sholat tarawih, kamu mendapat kejujuran. Nah, itulah yang disebut nilai takwa yang fundamental. Yang kedua adalah nilai-nilai dalam ibadah zakat atau sedekah dan infak. Kalau puasa tadi ibadahnya personal, ruhani, hanya kita dengan Allah. Kalau zakat ibadahnya sosial dan demokratif. Orang bisa melihat siapa yang sholat, siapa yang sudah zakat, siapa yang infak dan sedekah. Saking sosialnya Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kita lanjut, mudah-mudahan terdengar semua. Hingga fundamentalnya atau demonstratifnya ibadah zakat ini Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 171. In tubudus shadaqati fani'imahi. Jika kamu tampakkan sedekahmu, itu tidak apa-apa. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika kamu sembunyikan sedekahmu dalam memberikan fakir miskin, huwa khairul lakum. Itu lebih baik, sangat lebih baik. Yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu
Allah akan menghapus kesalahanmu dari dosa-dosamu yang lalu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini seakan-akan Allah habarkan kepada kita, kamu ikhlas dalam sedekahmu atau tidak ikhlas, tidak jadi masalah. Yang penting kamu bersedekah dan orang miskin, fakir miskin tertolong. Nah, ini tujuan fundamental daripada sedekah. Ikhlas tidaknya tidak jadi masalah. Tuntutan Allah yang pertama, bagaimana fakir miskin terselamatkan. Jika kamu ikhlas, maka keberuntungan bagi dirimu. Jika tidak ikhlas, merugi bagi dirimu. Meskipun dirimu merugi, namun masyarakat terselamatkan. Nah, ini nilai daripada sedekah. Jadi sedekah, infak, zakat, jika kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan Allah. Jika kita tidak ikhlas, namun kita masih bisa menyelamatkan masyarakat atau fakir miskin. Nilai keselamatan ini tersendiri nanti di hadapan Allah, meskipun kita tadi tidak dengan ikhlas. Nanti ada kebijaksanaan Allah. Dari itu, nilai sedekah adalah hubungan sosial yang horizontal, yang tujuan akhirnya adalah mewujud masyarakat yang makmur, mewujudkan masyarakat yang makmur. Dari nilai sedekah ini ada 3 nilai pendidikan yang dipetik oleh kita agar kita tahu bagaimana seharusnya kita bersedekah. Yang pertama ada nilai kekhalifahan, kedua nilai solidaritas, ketiga nilai persaudaraan. Nilai khalifah artinya bahwa kita secara pribadi adalah khalifah Allah di muka bumi. Konteks khalifah dalam sedekah kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap individu adalah khalifah bagi dirinya dan keluarganya. Hakikat dari khalifah mengayomi, melindungi, dan memakmurkan. Salah satu bentuk perilaku ibadah memakmurkan sebagai khalifah adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Artinya ketika seseorang sudah melaksanakan infak, sedekah atau zakat, dia sudah menunaikan amanah kekhalifahannya di hadapan Allah. Terbebaslah amanah kekhalifahan. Namun jika dia kikir, maka dia memikul amanah kekhalifahannya nanti di akhir. Kedua adalah nilai solidaritas. Kita sebagai masyarakat yang hidup bermasyarakat dan sosial mustahil bisa mewujudkan dan merealisasikan kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari itu, nilai solidaritas dari sedekah ini adalah mengikat berbagai macam suku elemen masyarakat agar saling memberi dan menyayangi. Nah, dengan solidaritas harapannya tidak ada kecemburuan sosial.
kebencian suku, kebencian kelompok. Tidak ada, karena sudah teraplikasikan solidaritas dengan bentuk saling memberi dan menyayangi. Ini yang Allah jaga melalui sedekah. Yang ketiga adalah nilai persaudaraan. Sedekah dengan persaudaraan memiliki kekuatan yang sangat rohani untuk mengikat persaudaraan itu, sampai-sampai dia mampu, sedekah mampu menjadi persaudaraan. Contoh, kita di kantor, di sekolah, teman kerja, suku Sunda dengan suku Batak misalnya. Ketika si A membutuhkan sesuatu kekurangan ekonomi, diulurkan tangan oleh temannya meskipun beda suku. Ketika itu ada ketenangan batin, kedekatan batin antara dia dengan yang memberi, dan terjadi kebahagiaan. Ini akan membentuk persaudaraan meskipun beda suku, beda agama. Sebaliknya, ketika seseorang, saudara kandung, saudara-saudara, tidak diberikan sedekah, tidak diberikan zakat, lama-lama akan terjadi kecemburuan sosial antara dia dengan saudaranya, dan akhirnya acuh tak acuh dan saling tidak memperdulikan. Akhirnya renggang tali persaudaraan. Jadi dari itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukan semata-mata kamu beribadah kepadaku menghadap ke barat, hanya sholat. Walakinnal birra man amana billah, iman kepadaku, wal yaumil akhir, wal malaikati, wa amala alal hubbi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Wa atal mala ala hubbi dzalil qurba wal yatama wal masakin. Jadi Allah menomorsatukan dan mengutamakan saudara kita daripada fakir miskin. Tujuannya agar tali persaudaraan tetap terjaga dan tidak renyah. Kesimpulannya adalah kita melaksanakan ibadah puasa yang harus kita raih adalah jujur. Awal mula jujur pada Allah, kemudian jujur pada diri sendiri, kita jujur kepada istri, kita jujur kepada suami. Sebagai bawahan, jujur pada atasan. Sebagai atasan, jujur kepada bawahan. Sebagai pemimpin, jujur sama masyarakat. Kedua adalah ibadah zakat, yang tujuan akhirnya adalah kemakmuran masyarakat, terwujudnya dan tertunaikannya sifat kekhalifahan. Kemudian terjadi solidaritas sosial. Ketiga, terjaganya persaudaraan dan terjadi persaudaraan. Jika keduanya ini, alangkah indahnya sebuah masyarakat dan negara, terlebih-lebih kehidupan keluarga yang di dalamnya terdapat thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negara kita bisa mewujudkannya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.